Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi 86, melihat azab kubur pelawak terkenal, dan larangan untuk menonton tayangan yang menampilkan perbuatan maksiat, 12 Juni tahun 2019. Aku bermimpi sedang berada di rumah. Aku mendengar ada suara seperti angin yang menderu di luar dan aku keluar rumah. Tiba-tiba aku mendengar suara itu berkata, ketika semua itu terjadi, kamu harus bisa menerima kabar baik dan kabar buruk, harus siap menerima kehilangan dan kebahagiaan. Ikuti arahannya. Sesungguhnya, ia mempunyai wangi harum surga. Lalu ditampakkan padaku dalam ingatanku akan sosok pemuda yang bersamaku di mimpi sebelumnya itu. Aku melihat ia memakai baju putih dan kopiah putih atau topi haji. Aku memahami maksud pesannya. Tiba-tiba aku sudah berada di tempat lain. Aku sudah berada di rumah tetanggaku bersama beberapa orang. Kami sedang nonton sebuah film komedi. Aku merasakan kedua pelawak laki-laki yang kami tonton ini sudah lama meninggal. Tapi film-film komedi mereka sampai sekarang masih digemari masyarakat. Dalam mimpi ini, aku duduk di sebelah seorang pelawak laki-laki yang masih hidup dan merupakan kawan dari kedua pelawak yang sudah meninggal itu. Kami melihat film itu sangat lucu. Kami semua tertawa terbahak-bahak sampai memegang perut. Di layar TV, kami melihat kedua pelawak itu sedang berlari ketakutan karena mereka dikejar oleh makhluk yang sangat mengerikan. Makhluk itu badannya tinggi besar, tubuh dan wajahnya seperti monster yang mengerikan. Ia mempunyai tanduk seperti tanduk sapi dan wajahnya merah kehitaman. Tapi sesekali waktu, makhluk itu berubah wujud menjadi wanita seksi berbaju merah. Namun kedua pelawak itu sudah tidak punya keinginan untuk tertarik lagi dengan penampakan wanita seksi itu. Wujud perempuan berbaju merah itu hanya sedetik saja tampak dan lebih sering berubah dalam wujud makhluk mengerikan. Kami tambah tertawa terpingkal-pingkal melihat keduanya tidak sadar berlari dengan telanjang dada. Wajah mereka memang kelihatan tetap lucu, walau mereka tampak ketakutan yang teramat sangat. Kami terus tertawa saat melihat seorang pelawak terjatuh terpeleset karena kakinya terantuk batu dan ia menangis. Pelawak yang satunya tidak melihat ada tiang besi di depannya sehingga ia menabrak tiang besi itu. Karena ia terus berlari dengan menoleh ke belakang melihat temannya yang menangis dan terjatuh. Ia pun tersungkur jatuh dan ikut menangis. Dan ia tidak bisa menghampiri temannya untuk membantunya. Dan ia terus lanjut lari sempoyongan hingga kehabisan tenaga di suasana malam yang remang dan sangat mencekam. Tiba-tiba aku mulai merasa aneh dan tidak nyaman. Aku berpikir, kok filmnya hanya seperti ini? Dan aku baru tersadar bahwa ini sebenarnya bukan film, tapi gambaran mereka di alam kubur setelah kematian mereka. Aku berpikir dan mengingat mereka semasa mereka hidup di dunia. Ketika mereka masih hidup, dalam tiap film komedi mereka sangat sering menampilkan wanita seksi. Dan ketika mereka di alam kubur sekarang, kami melihat mereka dikejar-kejar oleh makhluk yang menyeramkan, yang sekilas muncul sebagai wanita seksi kegemaran mereka dulu di dunia. Walaupun mereka berdua sudah lama meninggal, tapi orang-orang yang masih hidup di dunia masih bisa menonton film-film komedi itu, dan itu adalah aib buat mereka yang sudah meninggal, dan mereka mendapat siksa di alam kuburnya yang sekarang. Setelah aku tersadar, aku segera mengambil remote dan mematikan TV. Seorang pelawak yang di dekatku dan yang lainnya langsung marah. Pelawak itu berkata, "Kenapa dimatikan? Filmnya masih seru." Sambil ketakutan aku berkata, "Jangan ditonton, itu bukan film." Para penonton tambah marah padaku, dan aku mulai panik. Penonton lain berkata, "Ayo cepat nyalakan TV-nya, kamu ini mengganggu saja." Aku berkata, "Tidak, itu bukan film, dan itu tidak lucu." Mereka tetap berusaha merebut remote itu dariku, tapi tetap aku tidak mau memberikannya. Setelah mereka rebut dengan paksa, akhirnya mereka berhasil merampas remote itu dariku dan mereka melanjutkan menonton filmnya dan mereka tertawa kembali. Tiba-tiba,
Hujan lebat dan angin kencang datang diiringi dengan suara gemuruh yang menggelegar. Angin kencang menerbangkan atap spanduk di rumah tetanggaku ini. Listrik langsung mati, dan kami berada dalam kegelapan. Dan kami juga kebasahan karena hujan deras. Aku berusaha keras menahan atap spanduk ini agar jangan sampai terbang dengan mengambil sepotong kain. Tapi angin sangat kencang dan menerbangkan seluruh atap. Dan aku mendengar suara badai bergemuruh, lalu aku terbangun.